teman-teman, perkenalkan nama saya Ipon Magilele dengan NIM 838-222-03020, Prodi Pendidikan Matematika semester 7. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah analisa vektor. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi di sini, kita langsung saja ke materinya. Materi yang pertama tuh melakukan operasi vektor serta menginterpretasi hasilnya secara geometris dan fisik. Nah, operasi vektor meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian titik, dan perkalian silang. Secara geometris, penjumlahan vektor dapat menggunakan metode segitiga atau jejer genjang, sedangkan perkalian skalar mengubah panjang dan atau arah vektor secara fisik. Operasi ini digunakan untuk menghitung besaran seperti gaya, kecepatan, atau perpindahan dengan menggabungkan atau mengubah arah dan besarannya. Contohnya, hasil penjumlahan dua gaya menghasilkan satu gaya resultan. Berikut operasi vektor dan interpretasi geometris. Yang pertama ada penjumlahan vektor secara geometris. Metode segitiga, sambungkan titik akhir vektor pertama dengan titik awal vektor kedua. Hasilnya adalah vektor yang ditarik dari titik awal vektor pertama ke titik kedua. Yang berikut, metode jajar genjang. Tempatkan titik awal kedua vektor berimpit. Tarik garis bantu dari ujung masing-masing vektor yang sejajar dengan vektor lainnya. Hasilnya adalah vektor yang ditarik dari titik pangkal ke titik potong garis bantu. Yang berikut secara fisik. Mempresentasikan dua gaya yang bekerja secara bersamaan, di mana hasil penjumlahan atau resultan adalah gaya tunggal yang ekuivalen. Yang berikut ada pengurangan vektor. Yang pertama secara geometris. Mengurangi vektor B dari vektor A atau A kurang B sama dengan menjumlahkan vektor A dengan vektor negatif dari B, yaitu vektor yang memiliki besar sama tetapi berlawanan. Yang berikut secara fisik. Menggambarkan efek bersih dari dua gaya, misalnya jika dua gaya bekerja berlawanan arah, pengurangannya akan menunjukkan gaya bersih yang bekerja. Yang berikut ada perkalian vektor dengan skalar. Secara geometrisnya dia ini mengalihkan vektor dengan skalar akan mengubah panjangnya. Jika skalar positif, arahnya tetap. Jika skalar negatif, arahnya berbalik. Yang berikut secara fisik. Mengubah besaran vektor, contohnya mengalihkan vektor kecepatan dengan waktu yang menghasilkan perpindahan. Yang berikut ada perkalian titik. Perkalian titik secara geometris dan aljabar. Hasilnya adalah bilangan skalar. Ini digunakan untuk mencari sudut antara dua vektor. Berikut secara fisiknya dia digunakan untuk menghitung kerja yang merupakan perkalian titik antara gaya dan perpindahan dengan rumus W sama dengan F dikali dengan D. Yang berikut ada perkalian silang. Perkalian silang secara geometris dan aljabarnya dia ini hanya didefinisikan untuk vektor 3D. Hasilnya adalah vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor asal. Kalau secara fisik digunakan untuk menghitung torsi atau momen gaya. Dengan rumusnya dia T sama dengan R kali F. Oke, berikut kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu menggunakan operasi vektor untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Operasi vektor dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Vektor memungkinkan kita mempresentasikan besaran yang memiliki besar dan arah
seperti gaya, kecepatan, perpindahan, dan percepatan. Berikut adalah beberapa contoh cara operasi vektor digunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih ada terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi tetap jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Pada saat seseorang melakukan olahraga tersebut, mereka akan terjun dengan kemiringan tertentu hingga menginjak tanah. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang di bawah ini, ada gambar yang terjun payung. Yang kedua, penyeberangan perahu. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Teman-teman juga bisa lihat ini ada contoh yang penyeberangan perahu. Berikut yang panahan. Dalam suatu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Teman-teman juga bisa melihat ini ada contoh panahan. Oke, kita lanjut ke yang 4. Landing pesawat. Pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah tapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang yang berada di dalam pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Ini ada contoh ini landing pesawat, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kita lanjut yang kelima. Menerbangkan layang-layang. Konsep vektor juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Ini ada contoh menerbangkan layang-layang. Oke, kita lanjut ke yang ke-6, jungkat-jungkit. Nah, pada saat seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Nah, di sini ada contoh soalnya Di sini ada contoh gambar yang jungkat-jungkit. Yang berikut, navigasi. Seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah tempat yang tidak diinginkan. Di sini juga ada contoh yang navigasi. Berikut pengibaran bendera. Ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibraka mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 derajat. Nah, di sini ada contoh gambar yang pengibaran bendera. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.